Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 92. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-92. Kita berusaha mendengarkan 3 lagu. Wih, tadi menarik lagunya. Ada Best I Ever Had di request dari Vertical Horizon, di request oleh Alex. Ada Doremi dari Purple Kiss, di request oleh Lea Kill. Ada Mend Your Ways dari Such dan Saikui, di request oleh Dadang. Tadi si Lea juga ngetik trance, terus mencari apa itu trance. Oh, ternyata genre musik. Belajar hal yang baru lagi kalau begitu. Sekarang kalau begitu kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Stories Behind Streaming of Guestar dari Atelier Ryukinon. Mau mengingatkan bagi para penonton, para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel point. Kalau misalnya ingin bertanya ke Ryuki, bisa 99 channel point saja via teks di chatroom atau 1369 channel point kalau mau ngobrol langsung dengan Ryuki via audio. Kalau misalnya ingin bertanya, kalau ingin request lagu bisa 189 channel point saja, asalkan lagunya ada di Spotify. Baik, kita lanjut kalau begitu Kak. Jam itu trance. Oh, aku tidak tahu Kak. Aku taunya jam itu techno. Nggak tahu sama sekali. I really have no idea. Oke. Kita lanjut Kak. Kalau begitu kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guestar. Ryuki biasanya kalau misalnya nge-stream, apakah punya kebiasaan yang sering dilakukan ya? Pas lagi nge-stream atau sebelum nge-stream? Apa ya? Yang udah jelas udah prepare dulu sih. Makan, mandi. Oke. Paling isi air minum. Itu doang sih. Ini apakah biasanya kayak itu juga ya? Kayak nyiapin game yang mau dimainin, segala macam, tidak kan? Aku tuh kadang-kadang nyiapin game tuh kan pas bikin schedule juga gitu. Biasanya kalau belum stream tuh kadang-kadang thumbnail tuh bisa baru fresh from the oven, baru bikin saat itu juga. Oh, oke. Thumbnail yang buat di YouTube kan aku bisa ada pakai thumbnail gitu. Itu kadang-kadang bikinnya dadakan. Tadi kayak mau tanyakan terkait ini. Selain dari mandi, siap-siap ke air minum segala macam, apakah ada kebiasaan lain kalau begitu? Nggak ada sih. Paling okay. ya yang jelas tutup kamar. Tutup kamar? Soalnya soalnya apa kan misalnya nih kalau nggak tutup pintu kamar itu suara di luar bisa masuk semua. Nanti kalau ada yang ngobrol di ruang tengah itu bisa masuk semua. Ini ke stream. Oh, suara. Iya. Makanya kayak kalau aku kan kadang-kadang kalau ada yang nyalain AC juga kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau pakai hair dryer, berarti kan AC-nya harus mati dulu biar nggak listriknya nggak korslet gitu ya. Biar nggak tiba-tiba turun, nggak ngejepret gitu ya, nggak jeglok gitu. Ya berarti matiin AC dulu, mic-nya aku matiin dulu karena pasti suara hair dryer kedengeran, suara orang ngobrol juga pasti kedengeran gitu. Oh, oke. Ini kalau misalnya lagi nge-stream gak ada kayak kebiasaan-kebiasaan lain kah? Kayak misalnya sering ngomong sesuatu atau ngerjain sesuatu, tidak kah? Enggak sih. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Oke. Untuk nge-stream di Twitch, apakah ada tips dan trik ya? Atau untuk di YouTube sendiri? Apa ya? Tips and trik apa ya? Ada kan? Apa ya? Aku sih kalau nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau aku tuh karena memang apa ya, nggak terlalu FOMO gitu ya, jadi ya fokus aja gitu ke game yang memang mau dimainin dan memang suka gitu, jangan karena FOMO ikut-ikutan gitu. Ini ngomong-ngomong FOMO, apakah sekarang tidak tertarik untuk coba Uma Musume Derby itu ya? Uma aku main, cuman belum beres. Itu karena kenapa? Kena FOMO, tidak kah? Aku memang penasaran sih. Oh, oke. Jadi kalau misalnya yang misalnya apa ya, dulu tuh kayak dulu Among Us kan rame banget tuh. Apaan? Among Us.
Oh, Among Us ya. Among Kemudian Us kan dulu rame banget tuh, sampai ya. banyak banget yang ngajakin kan, kayak aku tuh, aduh FOMO amat gitu. Maaf ya, aku bukannya nyinggung nyindir siapa gitu, cuman kayak, aduh, nggak deh gitu, udah kebanyakan game, nggak ah, gitu. Oke oke oke. Jadi nggak ngikutin tren tapi kita sendiri yang bikin tren begitu ya? Jadi kayak bukan, jadi kayak ya udah kita fokusnya ke yang emang yang disuka aja gitu, karena kan kalau misalnya stream game yang kita suka kan lebih lebih enjoy, lebih happy gitu ya daripada kepaksa gitu. Oke oke oke. Selain dari enjoy dengan game, apakah ada tips dan trik lain kalau begitu? Apalagi ya, ya yang jelas PC-nya harus kuat. Kalau misalnya tidak keluar itu ada banyak keterbatasan begitu ya, secara tidak langsung. Iya. Mm-mm. Emang dulu Oke juga oke oke. aku juga memang stream dulu juga kan sempat terbatas ya. Sampai dulu waktu pertama stream itu beneran nggak bisa buka mic kan sama sekali. Jadi cuman full ngetik gitu aja. Iya, aku kayaknya pernah ada di momen itu di mana aku kalau misalnya mampir ke streamnya Ryuki, nggak ada mic-nya, kadang cuma kayak balasan ketik-ketik doang. Iya, dulu dulu gitu. Dulu kan waktu itu belum ada apa peralatan stream tuh, nggak ada kayak mic gitu, nggak ada gitu. Itu nyusul belakangan kayak headset gitu juga semua belakangan gitu. Hmm, Terus ya barulah nanti sedikit-sedikit pakai pakai mic bawaan dari pakai dari headphone. Terus ada mic, akhirnya hmm, punya ada mic sendiri gitu. oke. Ini mau tanya dong, nggak bisa kokop mic? Bisa kokop mic kah? Mic-mu kayak aku kah? Atau mic kayak yang sekarang di sini? Maksudnya tipe tipe mic-nya. Ya, atau yang langsung diarahin ke dari headphone gitu loh. Yang kayak headset, kemudian ada Oh, mic-nya, yang kayak begitu kah? Atau yang kayak aku sekarang, yang di depan standalone begini terpisah. ya sekarang aku jadi yang standalone terpisah. Yang apa sih? Oh, Yang yang dicolok dulu ke PC gitu. Yang hmm. mic dari headphone kan apa tuh namanya tuh udah kabelnya udah, maksudnya karetnya kan udah rusak juga kan udah lama gitu. Jadi kabel-kabelnya tuh kelihatan takut kesetrum. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Begitu aku ganti mic Selain tuh, ya, begitu aku ganti mic dari mic itu katanya ada yang sempat ada yang bilang sih, akhirnya suaramu udah nggak kayak Mbah Google lagi katanya gitu. eh, soalnya sebenarnya gimana ya kalau menurutku pribadi sebenarnya orang kayak datang ke Twitch itu atau kayak nonton video atau stream itu biasanya kayak nyari hiburan, tapi kalau yang nonton live stream itu kayak nyari yang interaktif jadi langsung bisa komen, atau kadang kayak nyari hiburan dan kayak sambilan jadi kalau lagi kerja tuh bisa kayak nyambil denger dan segala macam, tapi mostly jadiin kayak radio gitu loh. Jadi sebenarnya dibandingkan tampilan layar kayaknya orang-orang jauh lebih apa ya? Lebih prefer suara. Ya lebih prioritas ke suara. Kalau suaranya Ah, oke, orang kalau mau denger biasanya mungkin nyaman juga. Aku mikirnya betul. begitu. Iya sih, kayaknya jadi gitu ya, makanya banyak yang suka ganti mic akhirnya gitu ya. Ya betul. Jadi pas kamu mungkin ganti mic itu orang keren yang mikir, wih akhirnya bisa denger suaranya dengan lebih bersih gitu loh. Mungkin jadi Akhirnya gitu kan iya, akhirnya. akhirnya katanya nggak kayak Mbah Google lagi katanya, nggak kayak GPS Mbah Google. Betul betul paham paham. Oke, selain tips dan trik yang sudah disampaikan barusan, apa ada tips dan trik lain kalau begitu? Apalagi ya, aku juga bingung sih sebenarnya karena apa ya, pokoknya ya yang penting dibawa happy sih. Oke, Yang paling penting itu. kalau Udah, tidak ada aku mau tanya sesuatu dong, kayaknya tapi agak out of topic. Sebenarnya kamu tadi kan bilang kalau kamu tuh suka eh game rhythm Mhm. kayak yang disebutkan tadi di awal. Ini apakah Iya. suka main musik alat musik juga ya BTW? eh Maaf, nggak bisa main alat musik masalahnya. Satu pun kayak piano, keyboard atau gitar gitu kan? Nggak. Oh, kenapa tuh? Tidak pernah kayak coba-coba juga kah? Kalau kayak apa namanya, kalau kayak yang gitu-gitu piano sama kalau les piano gitu kan emang nggak tahu ya. Aku tuh dulu tuh kayak nggak kayak anak-anak pada umumnya ya, kayak orang tuanya tuh yang bener-bener ngedorong anaknya harus bisa piano, anaknya harus bisa ini, harus bisa itu. Aku sih kayak ya udah mau yang gimana gimana kamu aja gitu.
Oke. Tapi kalau misalnya kayak ikutan kayak ekskul drum band gitu nggak ada juga kayak marching band? Kan ada Enggak, opsi kayak pianika, lira segala macam nggak kayak tertarik gitu aku kan? cuman ikut apa main pianika itu hanya kalau ada kayak kelas aja gitu. Jadi beneran main alat musik tuh hanya kalau diajarin di kelas. Kalau kayak ekskul gitu sih enggak ya. Oh, Kalau oke. ekskul aku lebih ke apa ya? Lebih kayak ke apa sih seni gitulah ya, seni gambar-gambar gitulah sih, gambar-gambar gitulah ya. Oke. Ini kalau misalnya tadi yang Velsat baru datang dan tidak tahu, cuma si Ryuki ini kucingku di belakang banyak main game-game rhythm kak di samping game-game lain ya. Jadi dia tuh kayak main game Osu, bukan, main game kayak Easy to On, kemudian kayak main game DDR, PU, kemudian tadi kayak main game DJ Mas segala macam gitu kak. Jadi dia banyak main game-game rhythm. Tadi sebenarnya di awal di sesi pertama itu banyak yang nanya-nanya masalah game musik, tapi aku banyak tidak menangkapnya karena aku tidak menangkap banyak game kak. Gak karena apa-apa. ada karena ada Velsat di chat room dan Velsat ini bisa main keyboard, dia bisa main keyboard gitu loh di stream, dia pernah beberapa kali nge-stream, jadi aku kayak Mhm. ingin tanya itu, siapa tahu nanti bisa menggugah pertanyaan dan kepala si Velsat gitu. Ternyata tidak. Kita lanjut kak kalau begitu, ada pertanyaan dari viewer Baik. ini. Velsat Osu menanyakan sudah suka pedas kah? Aku kalau cabai nggak suka, tapi kalau lada hitam hayu. Apa bedanya? Kalau cabai kan cabai pedes ya, kayak yang kayak geprek-geprek itu kan pakai cabai ya. Pedesnya tuh kayak apa ya? Gimana bilangnya ya? Pokoknya kayak ketika kegigit cabai itu udah langsung nggak bisa ngerasain yang lain gitu. Lada Mati hitam ini rasa. black pepper. Iya, black pepper. Kalau lada hitam black Oh. pepper aku hayu. Tapi kalau pedas gak terlalu tahan. Kalau pedes pedes cabai sih enggak. Kalau bisa aku hindarin juga sih. Hmm. Oke, oke, oke. Kalau beli gacuan pernah beli? Aku dulu pernah menyobain waktu itu dekat di base yang lama itu ada mie gacoan kan depannya. Iseng tuh ke sana. Ternyata karena waktu lagi musim-musim lagi zaman-zamannya orang semua pada FOMO mie gacoan, nggak kebagian. Kalau Nggak geprek? kebagian. Geprek, geprek enggak sih. Aku geprek cuman pernah makan tapi jangan minta di sambelnya jangan digabung, jangan dicampur. Oh, Begitu begitu nyium cabenya udah tidak tidak. oke, baik. Memang tidak terlalu memang tidak terlalu terbiasa kayaknya ya. Iya. Oke, kalau begitu. Kita lanjut kak. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya dari aku. Momen yang paling mengesankan selama nge-stream itu apa kak? Apa ya? Waktu awal-awal kayaknya karena kan di Twitch tuh ternyata banyak, aku baru tahu ya ternyata banyak komunitas Indonya juga lumayan gede ya. Betul. Aku baru tahu tuh waktu lagi awal-awal jalan mau affiliate itu aku pernah tiba-tiba di rate sampai banyakan. Ya. Itu sampai itu aku lupa pokoknya di rate di bom 2 kali, itu 2 kali rate. Akhirnya jadi ujung-ujungnya streamnya sampai akhirnya selesainya hampir jam 4:30 pagi. Wow, itu apakah stream paling lama kalau begitu? Iya. Dari jam 9 malam? Jam berapa gitu ya? Dari jam aku lupa dari jam berapa. Pokoknya beres-beres tuh jam 4:30, hampir jam 4:30 pagi sih. Jadi Oke. dua kali di bom rate gitu. Oh, akhirnya jadi Avi kah? Jadi jadi akhirnya beberapa stream kemudian aku affiliate. Oh, oke, oke, oke. Cuman itu Ini, aja kaget gitu kan. Waduh, ini udah mau beres, kapan beresnya ya kata aku tuh. Tapi nanggung doors di rate. Waduh. oke. Ini basically iya, tapi kalau kalau misalnya, tapi Ryuki juga orang pemain lama basically kan ya. Soalnya kan di sini apa ya? Gimana ya? Komunitas kita kecil ke Indonesia, tapi nggak gede-gede Ya. banget ya. Tapi kayak kayak kerasa gotong royong, tenggang rasanya kak. Iya. Betul. Jadi Soalnya kayak apa ya?
ini jadi kayak dunia ini sempit banget karena waktu itu aku pernah mampir ke salah satu baru nongkrong di salah satu streamer, aku lupa siapa. Aku baru cuman mampir aja kan, hai halo lagi apa gini-gini udah gitu kan, terus aku pindah ke stream lain. Aku juga sama, tuh ya ada viewer yang sama juga dari stream yang lain itu, dia bilang, loh kamu di sini juga. Ya, soalnya di sini itu kecil tapi kita bisa kayak apa ya? Kita bisa buka banyak tab dan bisa kayak langsung lurking di beberapa tempat. Kalau aku sih jadi kayak nangkapnya tuh kayak satu streamer ini ternyata bisa berteman dengan streamer yang sama gitu. Jadi misalnya aku sama Bang Adi ternyata ada temennya kita tahu juga gitu. Betul. Kita tuh Jadi masih kecil itu basically Kak. iya, terusnya sempit banget, dunianya sempit. Ternyata dia juga tahu gitu. Betul. Udah kayak SD atau kayak sekolah basically. Soalnya kecil. Iya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada komentar level pedas minimal 1 kata JR tadi mengenai makanan pedas. Ya begitu kan ya? Atau kalau bisa mungkin 0 ya? Dan dipisah. Ricis aku 0. Aku pernah nyobain Ricis level 1, nggak kuat. Oke, tidak apa-apa. Tidak semuanya kuat Kak. Iya, karena kan ada yang sempat ini juga kan waktu itu, aku iseng nyobain kan waktu itu karena ada yang beli Ricis level 1, nyobain dong gitu ya. Baru nyobain ayam sepotong, oh my god pedes. Enggak, aku level 0 aja. Next time aku 0 saja. Tak apa-apa. Tidak semua orang harus cocok dengan makanan pedas Kak. Ada komentar lagi, Twitch lebih ramah satu sama lain kata Sensen 441. Halo Sensen, iya betul. Padahal pada omongan tetangga keluar kata Lea. Tetangga. Semua omongan tetangga. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada 2 pertanyaan dari viewer ini. Sebentar ya. Ada pertanyaan dari Velvet Osu. Kalau Mas Adli adalah makanan atau buah, kira-kira dia bisa berupa apa menurutmu Kak? Tadi kata Lea pisang katanya Kak. Pisang. Apa ya? Kalau kata Bang Lea pisang. Kalau kata aku apa ya? Aku agak bingung kalau sudah dipikirin buah. Mungkin apa ya? Soalnya aku nggak gitu doyan buah sih. Oh, oke. Tapi gini, kayaknya kalau dari ini sih kayaknya kalau bukan buah pisang, yang pokoknya kayak buah anggur sih kayaknya. Aku anggur? Kenapa tuh? Soalnya kayak bisa, aku salut aja Bang Adli tuh bisa sampai stream, sampai aku misalnya udah aku otsu, Bang Adli masih stream sampai aku bangun lagi ternyata masih stream. Jadi kayak bisa dengan anggur? Jadi apa ya, kayak bisa kalau buah anggur kan satu buah itu kan banyak tuh ininya, buah-buahannya. Jadi kayak bisa handle semua gitu. Oh. Jadi kayak serba bisa ya nggak sih? Ternyata arahnya ke sana. Iya Maleka kalau gitu. Maaf kalau konteksnya tidak nyambung. Aku pikir tadi Aku pikir tadi konteksnya itu ke rasa, atau kalau misalnya ke anggur, kalau semakin lama di waktunya kan semakin bagus ya cita rasanya. Iya. Aku pikir tadi ke sana, ternyata bukan. Anggur tuh kan ada banyak ya renteng-rentengan. Iya. Bisa juga sih wine, tapi ya sebenarnya aku lihatnya ke situ sih karena salut aja gitu, karena jarang kan ada streamer yang bisa gitu ya. Di saat orang masih tidur dia masih streaming, sampai bangun lagi ternyata orang tuh masih streaming. Iya, soalnya aku kan nge-stream lama Kak, bisa belasan jam, kayak 10 sampai 14 itu makanya, kayak normal. Gila, makanya aku sampai wow, aku sih nggak kuat kayaknya kalau stream 10-12 jam, 8 jam, 9 jam aja aku udah kayaknya udah jangan lagi deh. Soalnya aku banyak kan yang mau dimainin Kak, jadi ya, wajar. Kalau banget kan karena banyak ya. Kalau aku jatuhnya jadi kayak long play hampir maraton sih. Betul. Ada komentar, hai Mas Anggur.
Anjay, aging like a fine wine. Tadi aku sebenarnya mikir anggur jangan-jangan kesana konotasi, ternyata bukan kak. Tadi atas ada komentar juga, buah kesemek sama melon sama buah simalakama. Nanti aku cari ya, kesemek aku nggak ingat yang mana kesemek kak. Kalau buah simalakama saya tahu, tapi bukan itu lah. Saya itu. Lemon juga. Terus tadi ada, kita lanjut kalau begitu kak ke pertanyaan selanjutnya dari viewer. Ada pertanyaan dari GR, berapa durasi streamnya? Ini kayaknya yang pas waktu itu, yang pas 4:30 sampai jam 4:30 tadi. Berapa lama kak? Itu hampir 9 jam. Wow, 9 itu capek kah? Apakah itu stream paling lama? Itu udah, itu tuh pokoknya aku stream itu waktu pas stream A Space for the Unborn kan. Jadi akhirnya Oh, kayak dimaratonin. Jadi kayak dipepet, dipadetin, hampir dipadetin sih. Jadi game itu beneran aku kayak udah nanggung. Jadi dibikin dibikin lama aja sekalian. Nah, dipecah-pecah lagi nanti nggak keburu. Jadi itu yang satu hampir 9 jam, yang satu 8 jam. wah, oke. 9 ini ISTFU selesai kah? Yang udah setengah jalan. Begitu yang ke-8 baru beres. Itu juga masih ada yang kurang. Kayaknya aku nanti lihat dulu mau replay lagi atau enggak, karena sempat kelewat yang ngasih nama ngasih nama kucing. Sama yang permen karet, yang cari permen huruf di permen karet juga belum nggak selesai. Agak susah tuh mini gamenya yang disuruh yang disuruh tendang bola. Aku sebetulnya belum main kak, aku cuma main demo doang. Oh, oke. Spoiler dong. Lah nggak apa-apa, aku nggak bakal ingat juga. Soalnya ada rencana mau main STFU kak, tapi kayaknya bulan depan Agustus kayaknya. I see. Bagus itu. Itu pokoknya wajib main lah. Kalau diskon beli, aku bukan promosi karena partner, tapi memang aku pernah nyobain, memang ternyata yang orang bilang critically acclaimed bagus tuh benar bagus. Aku udah main soalnya. Kayaknya aku mau main lagi, mungkin coba ngejar kali ya. Nantilah aku lihat dulu, soalnya banyak banget yang harus diurus gamenya. Oke, kita lanjut kalau begitu Ryuki. Pertanyaan selanjutnya dari Sensen 441. Berarti pecinta black pepper ya, kata Sensen. Betul? Apakah hanya black pepper saja? Ini atau semua makanan itu sukanya black pepper ya kalau begitu? Aku kalau kalau pesan-pesan kayak yang kayak stick gitu pasti pesannya black pepper, sausnya. Suka saori? Saus black pepper. Bukannya saori juga ada yang black pepper ya? Lupa. Aku taunya saus teriyaki. Sama Aku saus juga tiram. tahu saus teriyaki. Ada saori lidah hitam kalau tidak salah. Ada kak. Suka yang begini juga kah? Aku belum beli lagi sih. Oh oke. Tapi kalau misalnya kalau beli makanan segala macam, kalau pesan GoFood, kalau ada black pepper dulu yang dipilih. Kalau misalnya bisa milih ada bumbu apa black pepper, aku milih yang black pepper. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada komentar kak, durasi stream 5 jam lebih, minimal sehari sepekan sekali, kata JR. Tapi Ryuki ini punya jadwal kalau tidak salah. Jadi per hari itu per pekan kayaknya tidak cuma 5 jam. Ya kan ya? Kemudian dalam seminggu itu bisa lebih dari 1 hari sesinya. Hah? Iya kan? Kayak yang jadwal baru diupdate kemarin itu kalau tidak salah 5 hari kalau nggak salah seminggu. Kosongnya cuma Jumat sama Minggu kan kalau nggak salah. Aku kebetulan ini baru upload kemarin tuh karena hampir spoiler guys. Oh spoiler gara-gara masuk bintang tamu di sini kah? Iya. Aku hampir spoiler guys, gelasnya hampir tumpah guys. Tapi biasanya kalau misalnya nge-stream itu biasanya dalam seminggu emang ada hari libur atau jadwal tertentu kah? Atau cuma kayak gerila doang? Tergantung kapan mau nge-stream. Tergantung sih. Kalau misalnya di jadwalnya aku gerila ya kadang bisa stream, bisa enggak gitu. Oh, ya kadang bisa offline juga. Jadi ya kadang-kadang yang suka-suka aku aja stream ya sih. Tapi yang udah dijadwalin ya dijadwalin gitu. Kecuali kalau misalnya ada kendala atau misalnya ada misalnya game ini ternyata update-nya gede banget, atau misalnya internetnya ternyata lagi nggak bagus, atau misalnya ada
keperluan IRL yang harus diprioritasin ya pasti tunda dulu gitu, pasti nggak stream gitu. Oke. Ada komentar, aku Kamis sampai Minggu 2 jam stream. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Ke pertanyaan dari aku selanjutnya, kalau begitu pertanyaan dari aku selanjutnya, momen paling menyenangkan dan menyedihkan selama nge-stream itu apa Kak? Apa ya? Yang paling menyenangkan apa ya? Kalau yang paling pokoknya ini bukan menyenangkan sih, sebenarnya ini termasuk yang paling berkesan juga ya. Kalau menyenangkan tuh ya pasti semuanya stream tuh pasti menyenangkan ya kalau viewersnya saling interaktif gitu ya. Kalau viewernya tidak interaktif berarti tidak menyenangkan? Bukan, maksudnya jadi kayak ada interaksi gitu. Jadi aku stream ini ada stream ada hasilnya gitu. Oke. Sepi gitu kan, jadi nggak sepi. Aku nggak cuman ngobrol gitu tapi nggak ada yang ngedenger, nggak ada yang ngeh gitu. Oh berarti kayaknya lagi sepi, nggak ada yang nonton gitu. Oke. Nah kalau yang paling berkesan aku sih tambah lagi satu ya, cuman masalahnya ini aku menang game ini tapi karena PC-nya nggak kuat, koneksinya juga nggak kuat, jadi aku belum main. Apa tuh? Aku waktu itu iseng kan, waktu itu mungkin Bang LK waktu itu kayaknya pernah cerita nggak ya apakah di BMR atau enggak, dia tuh pernah pura-pura bikin giveaway. Dia bikin giveaway habis-habisan, ngehadiahin game itu, pura-pura graduate. Aku iseng kan ikutan giveaway gitu, ternyata aku menang mystery game yang nggak dikasih tahu sama dia game apa. Terus dikasih Terus apa? ya, terus akhirnya gitu ternyata dikasih tahu, Ryuki kamu menang gini kan, nah gitu. Terus di DM sama Bang LK, jadi Ryuki kamu mau game apa? Aku bilang aku minta Bebas. Tekken 8. Aku bilang karena kebetulan yang apa ya, agak bercanda juga gitu kan ya, karena agak ngelunjak juga mintanya, karena kan takutnya ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Cuman aku jadi kayak dibecandain gitu kan, Bang Elka beliin Tekken 8 yang deluxe ya, yang deluxe edition kata aku. Hah? Tekken 8 yang deluxe gitu. 1 juta Aku cok. bilang tapi nggak, akhirnya Bang Elka beli yang biasa aja, bukan yang deluxe akhirnya. Wah. Cuman masalahnya aku belum bisa ini PC-nya belum kuat, koneksi juga nggak kuat. Jadi kalau ada yang ngajakin mabar, ada yang saya tahu aku mau punya Tekken, ayo Karyuki mabar. Maaf, ini nggak kuat PC-nya, internetnya juga badut. Oke, ya Allah tuh. Wih, Tekken 8. Tekken 8. Ini gede kan ya? Rekornya juga gede kan, game baru ya? Emang nggak kuat PC aku. Aku waktu itu pernah dapat waktu sebelum kayak dibeliin yang si full gamenya itu kan, aku juga pernah iseng daftar nyobain playtestnya. Dapet tuh, aku cobain kan waktu itu, ngelek parah. Iya, gamenya kan. Aku nginjak, aku udah pukul, musuhnya udah mukulnya udah sampai berapa combo, jadi telat banget. Oh, oke. Cuman aku nggak tahu nih, ini kan waktu Bang Elka ngehadiahin ke aku tuh RAM-nya belum ganti ya, belum nambah ya, masih 8. Sekarang udah rada nambah. Aku nggak tahu nih ngelek atau enggak, soalnya grafiknya juga kan lumayan ya itu. Tapi ini tetap aja juga gede, dan saya juga gede, 120 giga kira-kira. Betul. Wow. Oke. Ada komentar tadi. Cok world. Bukan, ini ucok artinya. Tadi aku bilang kan 1 juta cok. Cok itu artinya ucok Kak. Kemudian tadi di atas ada komentar Kak Ryuki asik sih, kata si Lea. Makasih. Boleh Kak, nanti kapan-kapan kalau misalnya Ryuki nge-stream bisa mampir lagi. Seharusnya Senin bakal nge-stream kan kalau misalnya ada jadwal di hari Senin. Cuman belum bikin aja. Masih belum tahu, masih maju mundur.
Oke. Ada komentar tadi. Deluxe nggak tuh? Ya deluxe. Aku pikir tadi bakal ambil yang base, ternyata ambil deluxe. Ternyata dikasih yang deluxe. Ternyata dikasih yang base. Nggak dikasih yang biasa, dikasih yang base aja. Dia bilang juga nggak janji, karena kan aku juga sampai bilang ya, maaf ya Bang Elka kalau aku agak ngelunjak kata aku mintanya. Nih, Karena Tekken dia 8 beneran Kak. nanya kan, Vicky mau apa? Aku bilang aku mau Tekken kalau bisa yang deluxe, tapi gak apa-apa kalau nggak cukup kata aku gitu. Karena waktu itu dia ngehadiahinnya kan waktu yang di luar misteri itu hadiahnya lumayan gila ya, Baldur's Gate kalau nggak salah tuh. BG? Iya, makanya makanya kan, makanya sambil separuh bercanda gitu juga, makanya nanyanya mintanya agak ngelunjak, makanya maaf ya agak ngelunjak, kalau nggak kuat gak apa-apa. Oke. Ada komentar ini Kak. Main Osu yuk kata Velstad. Tapi dia nggak main Maaf Osu bang, Kak. maaf bang, not my cup of tea. Soalnya Osu katanya nggak cocok katanya sama dia Kak. Jadi Anda sudah ditolak Kak sebelum jadi. Maaf ya, maaf ya. Oke. Yang tadi itu yang momen yang paling menyenangkan kalau begitu, yang menyedihkan apa Kak? Apa ya? Waktu itu aku pernah apa ya? Aku waktu itu kalau stream udah patah-patah, terus udah gitu vote-nya jadi berceceran. Biasanya itu repot banget. Aku juga Kak. Kayak males jadinya jadi Aku bad mood soalnya kali. pernah, aku soalnya pernah waktu itu yang ada mabar apa? Hayu kita, aku tuh sengaja kan cek jadwal. Oh ternyata aku bisa pagi nih, bisa lumayan bisa lama nih. Mumpung lagi ada apa namanya, ada live streaming kayak grand final apa sih yang turnamen Mai di Jepang, mabar nonton buka iseng buka mabar bareng gitu ya, sengaja tuh pagi-pagi, tapi karena koneksinya nggak bagus jadi ke split banyak part. Saya juga tidak suka Kak kalau kayak itu. Jadi bad mood. Iya, Soalnya males. jadi ke split kan, kasihan yang mau nonton vote-nya sebenarnya. Betul. Kasihan, jadi mereka tuh nontonnya kayak, aduh kenapa udah kepotong lagi, kenapa ini tiba-tiba mulai di tengah ya gitu. Betul. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer ini. Velsat Osu menanyakan pernah mengalami masa di mana insecure kalau mau mulai streaming hingga menunda-nunda stream sampai waktu yang tidak ditentukan. Dia curhat. Insecure. Masa-masa insecure ya? Apa ya? Kayaknya waktu baru awal-awal belum punya model sih. Waktu masih baru banget itu aku kayak, ini aku streaming kira-kira ada yang lihat nggak ya gitu. Karena kan kayak gameplay doang tuh kayak kurang menjual gitu ya. Iya, dulu kan mic nggak ada gitu ya. Oke. Terus model juga nggak ada gitu, semua nggak ada. Jadi cuma kayak full layar doang tuh, sama kolom chat dan sebagainya, dan interaksi cuma pakai chat doang gitu kan. Kayak ini masuk nggak ya? Kayaknya tembus nggak ya? Soalnya aku nggak tahu nih, mungkin ini hanya pengetahuan aku aja kan, aja ya. Cuman sedikit kan yang orang yang beneran streaming tapi fokusnya ke rhythm game. Kalau untuk satu Indo kayaknya nggak ada kali ya. Mungkin ada, cuman aku yang nggak tahu kali ya. Gak banyak kayaknya. Paling kalau aku lihat-lihat kayaknya niche Indonesia itu lebih ke Osu karena mungkin angkanya kecil size dari game. Iya. Karena kan yang ada juga kan gamenya ya itu lagi karena kalau aku kan waktu pertama main tuh kan udah langsung game yang orang nggak tahu gitu. Ya betul. Ini kira-kira tuh nggak ya? Ini kira-kira tembus nggak ya? Terus gitu sih. Sebenarnya juga agak niche kan, nggak terlalu banyak. Mau main kayak Dance Revolution atau PU juga kayak mesti kalau nggak punya pet mungkin nggak seenak itu. Yang tahu dengan PS1, PS2 juga begitu Kak. So mungkin tidak terlalu kayak dapet ya momennya. Terus gara-gara itu jadinya insecure begitu kan dulu? Dulu waktu itu sempat nggak yakin ini bener nggak ada yang nonton nggak ya, tapi ya udahlah, aku main aja seolah-olah kayak nggak streaming. Yang penting tujuannya, yang penting kerekam ke YouTube aja gitu.
Oke. Jadi Tapi akhirnya memutuskan untuk mindsetnya nge-stream. gitu dulu. Hmm? Tapi akhirnya memutuskan untuk Kenapa? nge-stream aja kalau begitu. Iya, begitu streamnya, begitu PC-nya udah kuat ya udah streaming. Oke. Ada komentar Kak, kalau nggak salah akun Mbak Ryu dari pas masa cuman gameplay doang. Ya Kak? Wah, apakah Sensei sudah nonton dari zaman aku masih cuman ngupload video Mai doang dari 2014? Wah, gila sih. 2014? Lamanya? Iya, iya. Aku dulu cuman ini aja. Aku dulu cuman kayak dulu kan belum bisa streaming. Dulu PC tuh belum kuat kayak sekarang kan. Jadi sekitar tahun 2014-an itu aku cuman kayak ngupload gameplay Mai aja gitu. Seperti itu. Makanya itu sebenarnya sebelum Mai itu ada lagi, cuman karena sisanya lagunya copyright semua, kena copyright strike. Jadi sebelum ditumbangkan sama YouTube dibuang-buangin dulu. Oh, I see. Udah di blok-blok duluan dari YouTube ya, kemudian nggak kelihatan lagi videonya. Sebelum aku nggak cepet-cepet hapus, langsung biasanya kalau kita ngupload satu video tapi video itu ada copyrightnya dan segala macam dan yang berbahaya tuh dia langsung email kan YouTube. Betul. Aku begitu lihat itu langsung cepet-cepet delete dulu. Jadi sebelum aku biarin nanti taunya akhirnya channel aku hilang. Jadi cepet-cepet delete dulu. Oke. Daripada di take down, mending nggak usah ya. Betul. Oke. Kalau kata si Sensen, kalau Mai katanya belum. Cuma bisa interaksi di chat doang. Oh, kayaknya sama-sama dengan aku Kak. Kayaknya circa 2022-an. Kayaknya 2018-19 itu. Oh, wah. Oke. Aku soalnya 2019 begitu punya DJ Max kayaknya langsung streaming deh. Karena soalnya waktu itu ada fun fact juga sih. Aku hampir beli PS4 karena aku taunya DJ Max Respect itu cuma keluar di PS4. Setelah keluar di Steam, oke, nggak jadi beli PS4. Aku beli PC aja. Oh, oke. Kenapa memutuskan untuk beli PS4 waktu itu? Kenapa tidak kepikiran ke PC? Dulu kan aku memang ngejar PS4 tuh karena ada DJ Max Respect kan. Karena waktu itu DJ Max Respect itu hanya keluar di PS4. Jadi udahlah aku kejar PS4 aja kali ya gitu ya. Taunya nggak berapa lama setelah itu keluar teasernya yang buat Steam. Oh, Steam PC ya udah buat bikin PC aja deh daripada beli PS4 gitu. Apakah di saat ini bersyukur dengan keputusan tersebut? Iya sih, aku jadi bersyukur ya. Akhirnya aku ternyata punya PC lebih mendingan gitu ya. Kalau PS4 ternyata setelah aku cek-cek kan biayanya makin beranak ya. Iya, soalnya kan mesti beli gamenya, beli ininya, beli itunya. Yang ribet tuh PS Plus-nya karena kalau kayak multiplayer gitu, kalau nggak salah ada yang harus langganan PS Plus ya, kalau nggak salah tuh ya. Kayak bisa nambah untuk game kan kalau nggak salah Kak. Terus ada free game gitu-gitu. Itu tuh kan harus pakai PS Plus ya. Itu kan lumayan langganan dan terus-terusan gitu kan. Gitu lihat ini DJ Max keluar di Steam, ya udah aku bikin PC aja. Ya paling beratnya hanya DLC satu kali jebret, ya udah sih selesai gitu. Oke. PS Plus ini ternyata mahal juga ya. Betul. Aku nggak tahu ternyata mesti langganan. Iya itu langganan banget Li. Oh, oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Ada komentar dari Sensen Papa 1 sekitar 18-19 kata Sensen. Wih, berarti lebih tua lagi daripada aku. Aku kayaknya baru tahu itu Rookie 2022 kayak 2023. Pas masih Just Dance. Iya, masih sering main Just Dance ya, Just Dance Now ya. Betul sekali. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Sebentar ya. Kalau bisa membandingkan diri sendiri dengan 3, 6, 12 bulan atau tahun-tahunan yang lalu, apakah bisa dibandingkan Kak? Ya. Lebih beragam aja sih gamenya. Oh, oke. Gamenya lebih expand sih. Karena dulu tuh memang kan cuman fokus. Dulu kan aku tuh beli game tuh jarang ya. Hanya nunggu summer sale, nunggu gratisan gitu. Sekarang kalau misalnya ada game tinggal beli, nggak perlu mikir-mikir sale lagi.
Aku Oh, juga sekarang masih butuh masih nyari summer sale kalau yang harganya udah nggak ketolongan ya. oke. Karena ada beberapa game yang memang setelah diskon kayak summer sale tuh tetap masih nggak murah. Jadi biasanya aku Hmm, tunggu miring dulu baru baru beli gitu. Cuman oke. ya lebih macam-macam, lebih bervariasi aja. Jadi kalau dulu kan awal-awal tuh cuman kayak apa ya, dulu tuh cuman full DJ Max doang, terus akhirnya nggak lama easy to on, terus apalagi terus udahnya nambah lagi game-game yang lain. Emang waktu zaman aku masih ada income sih, waktu pas summer sale tuh beneran kalap. makanya gamenya Oke. banyak makanya gamenya banyak, jadi Aku ya gitu. aku kayak kalau misalnya ngomong-ngomong masalah jajan, aku kayaknya paling kalap itu dulu pas winter, Kak. Winter 2023. Oh, Kayaknya waktu itu ada di angka 1 atau 2 jutaan kayaknya total jajan. Gak wow, tahu berapa jumlahnya. wow, wow. Kayaknya ada kayak 20 sampai 30-an game total kayaknya waktu itu pas Hmm, masa-masa itu. hmm. Iya, iya, iya. Soalnya emang kayak mikir-mikir mau beli ini itu. Kayaknya wow. Tapi ya kira kalau nggak salah di angka segitu, Kak. Tapi itu ada 30-an game. Jadi ada banyak Wow, sekali pas Winter Sale. wow. Ada Aku komentar juga dari lupa Lea. sih. Aku Aku lupa on sih sale, habis Kak, berapa. kata Lea. Kamu ini Astaga. BTW masalah jajan itu sekarang ada yang diincar kah BTW? Game musik? Sekarang sekarang tuh aku ini yang masih nyangkut di wishlist ya. Ada Hmm. Taiko no Tatsujin yang ini yang Rhythm Festival. Taiko no Itu Tatsujin ada harganya di Steam. ada. Oh, oke. Dulu cuman di Xbox doang, jadi harus pakai Xbox Game Pass ya. Sekarang Ah, keluar di Steam, tapi harganya tidak bersahabat. Jadi setelah diskon pun masih nggak ketolongan karena DLC-nya sekali keluar langsung banyak. harganya 500.000. Kemarin diskon masih Diskonnya masih 300. 350. Diskonnya masih 300. Iya, 350 Kak. Iya. Makanya aduh, nanti dulu deh. Belum anak-anak DLC-nya yang lain masih minta makan. Ya Allah, DLC-nya 1,129. Mahalnya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit soalnya. DLC ada 30. Iya, makanya. Gile. Iya, makanya itu repot tuh. Aku belum Gile. check out karena gitu. Waktu itu summer sale juga harganya masih nggak nanggung-nanggung. Aduh, nggak dulu deh. Nggak sanggup. Oke. Selain kalau kalau bukan game rhythm yang masih nyangkut dan pengen dibeli, apakah? Banyak sih. Apa tuh? Banyak banget. Aku pokoknya ngeliat game yang bagus, aku wishlist kayak apa sih? Lies of P. Terus apalagi yang aku wishlist ya waktu itu ya. Banyak. BTW ngomong-ngomong, apakah tidak tertarik untuk langganan Game Pass? Aku nggak tahu ya bayarnya itu pakai pakai kartu kredit kah atau pakai apakah? Makanya aku belum nggak yakin tuh Game Pass. Aku tidak tahu. Cuma Game Pass itu kan murah ya. Kayak cuma Ya, ada yang bilang katanya 60-an murah. sebulan. Katanya ada yang bilang murah, cuman aku nggak tahu itu dia paymentnya pakai apa gitu. Karena aku cek-cek kayak di aplikasi Gojek sama OVO gitu, kok kayaknya harganya kok ngeri banget ya. Kata Bapak pakai Bank Jago bisa, Jenius bisa. Aku biasanya kalau misalnya beli di Game Pass aku pakai itu Kak, pakai kredit, pakai debit, pakai lain Hmm. atau pakai Jago juga kalau nggak salah. Oh, aku soalnya nggak punya semua itu. Oh, I see. Aku nggak punya, aku cuman punya apa nggak kartu kartu debit gitu, nggak punya banyak. Takut kalau punya banyak nanti malah cepet boros. Aku tadi sebenarnya kayak mau menawarkan Game Pass karena di sini kalau nggak salah ada Lies of P, which is kalau misalnya kamu pengen main Lies of P daripada beli dengan harga segitu, apakah tidak sebaiknya Iya sih, ambil di Game Pass aja? iya sih. Oh nggak deh, nggak ada Lies of P. Waktu itu Nggak ada rasanya lah. bukannya ada ya? Kayaknya udah lewat ya. Kan soalnya dia ganti-ganti ya free gamenya ya. Iya betul. Ada yang nanti pergi atau tidak. Game Pass bisa pergi juga setauku. Nah tuh, jadi bisa lebih murah lagi kan? Iya, Aku bisa bareng sebenarnya memang. Aku sebenarnya ada ketertarikan, tapi di sisi lain game yang mau dimainin udah banyak. Jadi kayaknya nggak dimainin sekarang, kayaknya nggak apa-apa, nanti aja.
Tapi sebenarnya kalau misalnya mau main game dengan harga murah dan banyak pilihan, ini sangat-sangat oke. Iya sih. Mungkin aku harus cari dulu ya gimana ininya ya kalau langganan ya. Bayarnya juga murah Kak. Kalau nggak salah trial pertama itu gratis pun. Nanti kadang-kadang malah ada yang, kalau kemarin ada promo ini, langganan Discord bisa dapat gratis Game Pass. Iya itu Which harus is good. nitro dulu ya, nitro dulu baru free pass ya, apa baru dapat itu ya Game Pass ya sebulan ya. Tapi kalau misalnya kamu udah pernah trial dan subscribe Nitro di Discord dan mereka nggak pakai, kan bisa dapat dari teman. Iya ya, bisa Iya. dihadiahin ke orang ya. Kan bisa kasih aja kodenya. Aku pernah dapat kode waktu itu dari Mas Nebon 3 bulan, jadi aku kayak nggak perlu bayar, dapat Game Pass 3 bulan gratis dari Mas Nebon. Oh, oke. Aku baru lihat ini. Which is good. Jadi aku kayak bisa main banyak game-game yang aku nggak pernah main sebelumnya. Iya nih ada Game Pass sebulan. Aku belum langganan Nitro lagi sejak Nitro dinaikin harganya. Aku nggak pernah langganan kecuali gratis. Gak ada uang Kak, cuma untuk kosmetik. Kita lanjut kalau begitu. Selain dari beberapa yang ada yang baru dari tadi, apakah ada yang bisa dibandingkan lagi ya? Tidak kah kalau begitu? Jadi lebih beragam aja sih gamenya. Jadi banyak game yang apa sih genre-genre gamenya jadi lebih banyak ya. Kayak FPS kan aku dulu jarang ya gitu. Sekarang ada yang paling udah paling nyantol sama Fortnite gitu. Terus Aku ngomong-ngomong game ini sudah mulai beragam, genrenya kenapa kemarin menjadi brand ambassador Katamari tiba-tiba? Aku yang suka emang merandom. Aku emang apa sih? Bukan brand ambassador sih. Aku tidak partner sama siapa-siapa. Kemarin soalnya kan kamu tiba-tiba apa ya? Mau promosi We Love Katamari reroll tambah Royal Reverie bisa mungkin. Why? Kebetulan diskonnya lumayan miring. Apakah gamenya bagus? Itu seru sih. Aku cuman taunya dulu waktu zaman PS2 tuh, aku sempet nyobain main. Apaan nih kok kayak seru ya? Gelinding-gelinding bola, ngegelindingin yang barang yang kecil-kecil, terus lama-lama jadi pulau gede, awan, orang gitu. Kok kayak seru ya? Terus keluar remasternya, wah ini sih wajib beli. Karena beda sama yang PS2 kan grafiknya udah lebih baru ya. Yang remaster yang reroll plus itu. Oke. Terus kebetulan kan waktu itu cuma 75.000. Iya. Terus ini kalau misalnya yang PS2 bukan, karena ini tahu bagus gamenya, kemudian kayak berpikir aku kalau misalnya ini gratis kalau misalnya turun harga, aku kayak mau ngasih ke orang juga lah biar orang lain bisa tahu kalau gamenya bagus begitu ya. Kalau kalau emang gamenya bagus ya aku consider pas lagi diskon giveaway gitu. Oke. Apakah ini salah satu game favorit sepanjang masa? Bisa dibilang iya sih. Di luar itu salah satunya ini ada banyak sebenarnya ya. Salah satunya ini sih Katamari series sih, karena konsepnya lucu aja, merandom gitu kan. Lumayan tuh game kalau misalnya lagi suntuk atau lagi stres, lagi pengen glinding-glinding atau misalnya cari kejar-kejar collection tuh lumayan gitu. Oke. Sebenarnya aku kemarin menang dari si Ryuki juga, tapi aku belum main. Kalau nggak salah masuk jadwal di Agustus nanti Kak. Nanti aku coba lihat first impression aku ya. Semoga aku juga suka. Wow. Aku juga suka game-game yang tipikal kayak lucu, kayak komedi sebenarnya. Meskipun mungkin viewerku kayak nggak terlalu suka ya, tapi aku sebenarnya suka sebenarnya. Seru sih. Aku pertamanya kayak nggak ngerti apa sih ini gitu. Cuman kok kayak seru ya gitu ya. Lama-lama awalnya emang startnya kecil gitu kan. Katamari itu startnya kayak cuman di dalam rumah, dalam kamar, lama-lama jalan ke kota gitu. Seru aja sih. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Ada komentar kok dibanding-banding ke kata Lea. Karena pertanyaan ini sebenarnya aku tuh tujuannya ingin kayak memantik pikiran gesternya untuk kayak ngebandingin diri gitu loh. Oh dulu ternyata mungkin aku nggak bisa nge-stream pakai PC yang bagus ya. Sekarang udah bisa pakai PC yang bagus. Oh ternyata ada perkembangan ya. Oh dulu mungkin yang nonton aku mungkin cuma 1 ya. Sekarang udah ada 2 atau 5. Oh ada perkembangan, alhamdulillah. Oh dulu aku nggak bisa berani ngomong ini itu ya. Sekarang udah bisa ngomong ini itu ya. Ternyata semakin membaik ya. Gitu loh. Sebenarnya aku kayak mikir ke sana Kak.
Soalnya Iya sih. kita ngebandingin diri kita sendiri dengan diri kita sendiri, mungkin kita bisa lebih bersyukur Kak. Kalau mungkin ngelihat ke orang lain, mungkin kita kayak nggak terlalu bisa ngebandingin diri kan. Nanti jatuhnya di insecure dan jadi minder sendiri. Bisa sih jadiin orang jadi patokan juga, tapi kan ada baiknya mungkin bandingin diri sendiri dulu ya. Dengan seiring waktu kan mungkin ada yang berubah dari diri sendiri ya. Begitu. Betul. Tuh bener-bener tuh mulut ngomongnya. Lo emang itu. Tujuan enggak, tujuan pertanyaan emang itu Kak. Aku nanya ini sebenarnya emang itu. Kayak aku pribadi aku juga kayak itu kan. Sebenarnya kalau kayak mikir begini, aku mikir aku kalau dibandingin dulu apa ya? Kalau misalnya dulu aku mungkin nggak bisa nge-stream gini. Terus aku dulu kalau ngelihat WMR dulu mungkin aku kayak kalau ngomong sama si Jo pas awal-awal dulu kayak audionya overlap kan jelek ya pas podcast. Habis itu pas dilihat-lihat lagi, oh ternyata bisa dikiniin. Kemudian waktu itu ada yang komentar juga, mending digedein mas layarnya biar kelihatan dengan jelas. Kalau jadi orang yang suka visual bisa kelihatan muka orang yang ngomong. Oh iya masuk akal juga. Terus habis itu diganti overlaynya begini gitu kan. Kan perbandingan ya. Itu loh. Jadi kayak ada feedback buat diri sendiri gitu. Betul. Karena belajar kan bisa dari diri sendiri ya, memperbaiki apa yang kurang dan apa yang salah gitu. Kan bisa ngambil inspirasi dan bisa juga perbaikan diri sendiri ya. Asik. Ada komentar lagi, manuk akal. Iya, tapi emang tujuannya itu Kak. Masuk akal. Iya sih. Biasa mulutmu kemana-mana mas. Ya begitu lah kira-kira ya. Waduh. Kita lanjut Kak kalau begitu pertanyaan aku selanjutnya. Apakah sejak nge-stream di Twitch ada pencapaian yang telah dicapai ya? Ya. Pencapaian affiliate. Oke. Pencapaiannya affiliate, terus makin apa ya? Ternyata jadi lebih apa ya? Pencapaian sih baru affiliate ya, partner mah jangan nanya masih jauh. Oke. Cuman ya gitu sih. Emang berat ya dari affiliate sampai ke PO tuh emang agak berat ya. Iya betul. Cuman ya kalau buat aku ya pencapaian udah bisa affiliate dan banyak orang yang banyak orang yang tahu gitu kan, udah lumayan gitu ya. Dan aku juga tahu oh ternyata streamer Indo yang di Twitch juga banyak gitu. Karena terus terang dulu tuh aku bikin akun Twitch itu cuma buat nonton doang dulunya sebelum bisa streaming. Saya juga. Buat nonton doang gitu. Aku juga. Sebenarnya aku buka akun Twitch itu gara-gara aku nonton akun streamer dari Korea. Satu aja yang aku tonton. Serius. Buka Twitch gara-gara si seseorang ini gak ada kepikiran sama sekali nyari Indonesia segala macam, gak ada. Habis itu kadang-kadang aku nonton live TV dari Korea. Soalnya kan ada kadang-kadang acara musik ya di Twitch. Iya, dulu kan dulu Korea masih bisa ya. Sekarang udah udah ditutup ya. Ya betul. Jadi aku masih ada kok. Aku masih follow akunnya kadang-kadang kalau misalnya ada Inkigayo, ada M Countdown segala macam aku masih nonton. Tapi beneran itu doang. Terus aku kayak nge-stream, aku juga kayak gak mikir ada orang Indonesia. Terus ternyata menjelajah, loh ramai. Iya, sama. Aku dulu juga gitu. Aku tuh dulunya dulu tuh sama ya, sebenarnya hampir sama. Karena waktu itu dulu kan cuman dipikir kayaknya nggak bakalan banyak gitu. Jadi kadang-kadang dulu ngomongnya full Inggris, tapi ada Indonya juga gitu. Tapi setelah nonton Indonya makin banyak, jadi agak banyak Indonya daripada Inggrisnya. Begitu penonton Inggris datang, aku nge-lag dulu. Betul, aku juga kayak gitu Kak. Dulu kalau misalnya aku tidak menjelajah, aku tidak akan tahu sama sekali kalau misalnya dunia itu luas. Serius? Iya, betul. Ada komentar, hayo lihat akun kreatifnya kapan. Ini kalau misalnya mau lihat akun kreatifnya kapan bisa di ini loh, bisa diklik nama, nanti bisa kelihatan Kak. Kapan bikin akun? Aku bikin akun itu, Bapak bikin akun 2015. Aku bikin akun kayaknya 2018 Kak. 2020. Soalnya aku cuma nonton satu orang doang. Serius, literally satu orang streamer Korea. Habis nggak nonton siapa-siapa lagi Kak. Terus ada komentar, Ikigayo ada di Twitch. Ada. Ini sebenarnya aku follow beberapa akun Kak. Salah satunya ini. Nggak tahu apakah Lea atau tidak ya. Tapi biasanya kalau misalnya Inkigayo itu kan sama Music Core sama Music Bank itu kan sebenarnya TV publik yang sebenarnya bisa ditonton oleh publik. Kemudian
Tapi mereka itu kayak relay doang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada acara TV di Korea, mereka kayak relay. Tapi nanti videonya nggak dimonetize karena emang cuma kayak relay doang bagi viewer luar yang ingin nonton gitu loh. Sebenarnya ke sana Kak. Aku sudah nonton sejak lama banget kayak di Twitch karena enak nonton doang. Jadi kalau misalnya aku kayak sekarang kan ada beberapa opsi ya. Kalau langganan di YouTube bisa nonton live stream. Kalau misal Music Bank sekarang sudah ada di channel sendiri di YouTube. M-Countdown kan masih privat ya. Jadi begitu Kak. I see. Jadi saya ke sana Kak, begitu. Nah ini. Hah? Kenapa? Ada apa? Ada donasi, tapi aku bacakan aja. Sebenarnya biasanya aku bacakan donasi nanti terakhir Kak. Tapi ada donasi nih. Jambul Badak mengatakan apa tadi katanya? Hah? Bentar ya, saya baca dulu ya. Ada donasi dari Jambul Badak Kak. Tapi ada pesan untuk Anda kayaknya. Malam Abah, selamat malam Nona. Salam kenal Nona cantik, kenalin aku masa depan kamu. Waduh, berat. Berat. Dari Jambul Badak. Berat, Kaks. Pepet Kak, pepet. Berat sekali. Ada komentar ini dari Baba. Aku cuma nonton Shroud kata Baba. Kalau misalnya Ryuki dulu sering nonton akun siapa Kak untuk nonton? Aku dulu cuman kayak dulu tuh Twitch itu kan dulu orang bisa ngupload video kan nggak dibatasin berapa jam kan. Kalau sekarang kan udah dibatasin berapa jam gitu. Hanya bisa nyimpan video dengan total durasi 100 jam gitu. Betul. Dulu tuh suka ada yang ngupload orang-orang yang main visual novel di PS Vita atau dan semacamnya dan sejenis sebangsanya itu. Ada yang suka ngupload ke sini. Iya. Ada yang ngupload. Iya. Kayaknya channelnya udah hilang sih. Aku juga udah lupa namanya. Aku cari beneran ada di Twitch. Orang itu ada kayaknya orang itu ngupload atau apakah orang itu streaming sebelumnya atau enggak, aku juga nggak tahu gitu ya. Karena kan pas datang tuh orangnya pas lagi nggak streaming gitu. Atau apakah dia cuman pakai Twitch-nya dulu hanya buat taruh video doang kayak di YouTube gitu. Oh. Pas dia wow. Tapi kamu nggak follow akunnya kan? Nggak. Soalnya last streamingnya nggak kelihatan kan kapan. Jadi kayaknya orang itu cuman buat taruh walkthrough aja di situ gitu. Oh, oke. Hah, oke. Tapi sejak saat nggak jadi deh. Kita lanjut aja kalau gitu Kak. Kita masuk kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini pertanyaan terakhir dari aku di segmen kedua. Apakah punya goal dan plan di masa depan? Wow, ini goal sama plan banyak. Ya betul, apa aja tuh? Yang jelas PC harus kuat dulu. Cuman kan bikin PC dengan grafik zaman now harganya mahal ya. Iya, bikin PC itu menurutku pribadi sih mungkin minimal budget yang perlu disiapin tuh 15 juta ya. Betul. Itu udah kayak standar banget sekarang. Iya betul, angka 10 itu kayaknya bisa tapi kayaknya bakal megap-megap. Jadi kayaknya mungkin ada baiknya mungkin nabung sampai 5 juta lagi kan Mbak? Iya, soalnya ini kan aku juga PC ini dibikin mendadak pas lagi sebelum pandemi kan. Jadi zaman harga VGA belum melunjak. Soalnya setelah aku udah punya PC beberapa bulan kemudian tiba-tiba VGA bisa langka kan gitu. Tiba-tiba bisa langka di pasaran kan VGA tuh karena orang semuanya WFH. Oh iya, dulu juga begitu. Terus ada itu juga kan? Ada masa di mana orang nambang kripto pakai VGA. Iya. Itu juga kayak lagi naik-naiknya harga kan? Udah gitu terus langka lagi. Betul. Tapi sekarang juga yang namanya VGA juga yang paling mahal kan, bisa di angka 3 sampai 5 atau belasan juta. Banyak mahal gitu kan. Itu kan karena itu kan yang yang paling utama karena game-game sekarang kan harganya udah harga mahal, kualitas mahal, pakai teknologi yang bikin CPU-nya juga nggak kuat gitu. Jadi beneran udah kayak nggak ketolongan harus beli baru gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kayak beli PC dengan VGA yang pas-pasan juga mungkin nanti jadi gamenya mungkin juga pas-pasan bisanya gitu. Ya. Betul. Oke.
Ada komentar, harusnya waktu itu dijual lagi Ryuki atau Chuan, kata Baba. Jangan dong, aku nanti stream pakai apa? Aku main game pakai apa, Bas? Jangan dong. Ada komentar dari Lea, itu juga langka. Apa yang langka? Ayo apa ayo? Terus selain dari Gold punya PC, kan Paling cuma bikin lagi, kata benerin Baba. Aduh, jangan dong. Sekarang mah udah gak ada harganya. Terus Apa, ini selain dari bikin PC, apakah ada goal lain? Ya goal yang lain kalau begitu. Selain PC, goal yang lain apa ya? Paling ya lebih banyak konten sih sebenarnya ya. Makanya aku udah mulai banyakin konten pakai pakai emu kan gitu. Sekarang Tapi ada kurang beberapa banyak. yang sekarang ada yang beberapa yang nggak bisa gitu, karena ada beberapa yang apa ya, yang emang nggak bisa pakai emulator. Apa kalau kayak Nintendo Switch gitu kan beneran udah nggak boleh emulatornya, dipong sama Nintendo. Kemarin sebenarnya aku juga kayak ngeliat yang begitu, Kak. Ada yang ya begitu, emulatornya basically udah bumi hangus. Iya betul. Terus kemarin juga aku kayak baca ada berita yang lewat, tapi aku belum baca sampai sekarang karena belum sempat waktunya. Orang nge-share Ya. review handheld kalau nggak salah. Abis itu juga kena copyright. Handheld Kemarin OS sih tuh harusnya enggak ya? kemarin tuh lewat di Twitter, tapi aku belum sempat baca. Jadi aku buang aja dulu. Aku belum sempat baca. Mungkin nanti, Kak. Besok aku kosong. Mungkin aku baca-baca apa yang udah aku tanda-tandai sampai sekarang. Soalnya yang aku tahu tuh kalau Nintendo Switch kan beli konsolnya emang mahal ya. Iya Aku betul. sempat cari ada nggak sih emulatornya gitu. Ternyata emulatornya itu sudah di apa ya, nggak boleh tidak, udah nggak bisa dilanjut lagi karena mereka dituntut sama Nintendo yang asli. Aku juga denger itu, Kak. Yang kalau nggak salah Yuzu, apa Tsuyu. Yuzu terus Ryujinx itu semua udah nggak boleh. Begitu. Kok takut Emang ya? sih sempet nyari-nyari kan ketemu gitu ya. Cuman ya kendalanya itu aja. Aku karena ada beberapa game kan ada yang hanya keluar di Nintendo Switch gitu kan ya. Kayak Bayonetta 2 sama 3 itu kan seru tuh. Karena aku pernah main yang pertama kan, pernah stream juga yang pertama. Aku mau main yang kedua sama yang Bayonetta. Aku nyobain stream juga yang Aku nyobain stream juga yang Aku kan nyobain yang pertama tuh, Bayonetta pertama kan ada di Steam. Terus ternyata yang kedua sama ketiga itu keluarnya kan cuma di Nintendo Switch kan. Berarti otomatis aku harus punya handheldnya. Itu belum kesampaian kan, lumayan harganya. Kenapa rasa-rasanya aku pernah dengar Bayonetta ini ya? Itu yang tembak-tembak angel. Kayak ini penyihir gitu. Aku cari yang pistolnya di kaki, pistolnya ada dipegang sama di tangan sama ada di kaki. Aku belum pernah main, tapi kalau nggak salah aku pernah lihat ada yang ngomong-ngomong ini, siapa ya? Tapi aku baru lihat ini, baru sadar ternyata yang ini Bayonetta. Dari mana ya? Oke. Kita lanjut, Kak, kalau begitu. Selain dari pengen punya PC dan punya beberapa konsol-konsol yang baru, mungkin apakah ada golden plan yang lain kalau begitu, dan konten juga yang baru? Kalau konten sebenarnya banyak ide sih. Cuman masalahnya belum kesampaian aja karena kan ini di base aku juga kan belum permanen. Jadi kamar belum ini juga bisa terlalu ekstrim gitu ya. Kalau bisa punya pet DDR yang metal sih mau saya. Oh, tadi sebenarnya aku pengen tanya itu juga di awal. Ini kalau misalnya suka game rhythm dan pad dan dance, itu apakah punya dance pad yang berbentuk karpet ya? Kalau waktu zaman masih punya PS2, PS1 sih aku punya. Cuman sekarang susah ya. Itu kan licin juga. Jadi Iya betul. Pakai controller aja gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dulu pakai karpet enak mainnya, bukannya tidak terlalu enak ya dibandingkan? Bisa yang susah-susah. Kalau itu kan soalnya agak licin. Betul. Jadi susah dikit, karpetnya ikut disco dia juga. Betul, geser-geser juga kan ya? Betul. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ada dana mau beli sendiri yang pad yang besi?
Kalau ada dana dan kalau ada tempat itu aja sebenarnya kendalanya cuma itu doang. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Untuk podcast yang SSR itu apakah ada rencana revive? SSR aku lagi sebenarnya udah rencana mau revive, cuman masih bingung tema topiknya apa ya gitu, karena masih muter-muter juga gitu. Bahas apa ya? Ntar orang garing nggak ya ngedengerin? Oke. Bukannya dead ya guys. Nggak belum tewas kok itu podcast. Sabar aja. Ini mungkin bagi yang tidak tahu, tapi dia tuh juga punya podcast dengan nama Suka-Suka Ryukinon dalam singkatan SSR gitu Kak. Tapi sudah lama belum ada konten baru. Jadi aku pengen tanya itu apakah akan di-revive kembali atau tidak gitu Kak. Sabar ya. Aku juga masih bingung soalnya. Nanti takutnya apa ya? Takutnya nggak nyambung aja gitu. Atau topiknya ternyata yang aku nggak bisa, atau misalnya ternyata banyak yang pokoknya jadi nggak menarik gitu. Makanya aku juga lagi mikir-mikir dulu ini. Oke, kita lanjut Kak kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir di segmen kedua dari aku. Apakah punya impinan harapan yang belum terrealisasi ya? Yang belum terrealisasi apa ya? Yang belum terrealisasi apa ya? Sebentar, berpikir dulu. Oke. Aduh. Oh, batuk Kak, minum. Iya. Abis minumnya, ntar break ambil deh. Itu apa tuh ya yang belum terrealisasi apa ya sampai sekarang ya? Kemarin Subaton kecil-kecilan agak flop sih. Aku takut aja kalau tiba-tiba terlalu ngarep. Oh, oke. Iya, aku takut aja ntar ngevlog lagi kalau kayak kalau terlalu ngarep terlalu tinggi ya kayak Subaton. Oh, pikir apa namanya bakal rame, ternyata ngevlog dong. Ya udah, jangan. Berarti ada harapan ingin Subaton lagi tapi lebih apa sih? Lebih sukses begitu kah? Ya sebenarnya mungkin kayaknya ada yang masih nggak yakin ya, karena aku kan juga masih terhitung kayak baru, orang nggak gitu tahu gitu tiba-tiba Subaton gitu kan, karena yang biasa Subaton tuh kan pasti udah punya viewer base banyak gitu ya. Oh, oke. Jadi kan billingnya ting naik terus gitu kan ya. Oke. Aku tuh kemarin kurang prepare juga kali ya, rewardnya segala itu kan juga apa ya udahlah kecil-kecilan gitu ya. Sebenarnya kayak mungkin agak ngevlognya itu mungkin karena orang nggak yakin ini uangnya nanti mau dikemanain gitu, karena banyak kasus juga yang lagi rame di Twitter segala macam tuh, banyak uang yang didono tuh ternyata duitnya entah kemana gitu. Oh, as in Subaton tapi realisasinya nggak ada begitu ya? Atau misalnya donaton buat A tapi nanti eksekusinya buat B, C, dan D begitu ya? Takutnya gitu. Mungkin kayaknya orang berpikir ke arah sana, karena sekarang kan banyak banget tuh kayaknya ya, entah apakah betul itu drama gorengan atau enggak gitu ya. Cuman kan kalau emang benar kejadian tuh ngeri gitu ya. Jadinya orang-orang mungkin kayak nggak terlalu yakin mau ikut apa ya, donasi di Subaton dan donatonnya begitu. Apalagi kamu mungkin waktu itu mungkin masih baru, jadi orang kayak nggak tahu ini siapa gitu ya. Nggak yakin gitu, orang takutnya nggak yakin gitu. Ini karena kan pakai uang beneran nggak bisa balik gitu ya. Karena kan betul. Aku udah tekankan juga, nggak ada yang namanya donaton nyasar gitu ya. Nggak ada yang namanya ngedonate nyasar ya. Kalau udah masuk ya udah jangan tarik lagi gitu kan. Ya pokoknya harus konsekuen gitu. Mungkin itu juga kali ya. Makanya orang jadi agak berpikir juga kali ya. Oke. Tapi dari ini mungkin agak kedengeran kurang enak didengar, tapi dari donaton yang kamu sendiri bilang tadi vlog itu akhirnya kayak jadi ada apa ya? Jadi ada mawas diri sendiri kah? Kalau misalnya ke depan mau adain donaton lagi mungkin bakal gini ya biar lebih sukses begitu. Kayaknya jadi berpikir kayak oh ya udah berarti ini kayaknya event ini nggak bisa sembarangan kayaknya gitu. Mungkin harus di planning lagi deh kayaknya, kalau yang menyangkut kayak harus kasih uang, kasih barang atau kayak gift gitu segala macem. Makanya jadi lebih prepare aja gitu. Oke. Jadi di masa depan kalau misalnya ada plan-plan tertentu yang akan diselenggarakan dalam tanda kutip termasuk event dan cukup besar,
kayak Donoton dan Subaton itu kayak mesti harus plan dengan lebih serius dan hati-hati dengan matang gitu ya. Apalagi kan kalau kayak susah ya kalau kayak Subaton gitu kan berarti kan maraton. Aku PC harus nyala terus. Ya sekarang kan masalahnya repotnya itu repotnya kan harus masih ada sama orang tua kan. Jadi kalau misalnya PC aku masih nyala nanti komplain gitu. Oh, paham. Jadi basically harus ada diri juga ya kalau begitu ya. Iya, kayak kemarin juga kan aku juga jadi agak ngerem karena waktu itu aku sempat stream VIP Ribbon itu ternyata bikin itu hebohnya itu sampai kedengaran sampai ke kamar tidur orang tua. Jadi besoknya langsung dibilang, Ruki kamu kenceng amat suaranya, itu kirain yang rame ada tetangga berantem, ternyata kamu lagi streaming. Oke. Soalnya di sekitaran aku sepi banget kan. Kalau relatif sepi gitu. Kalau rame tuh hanya kalau siang sore aja gitu. Udah malam tuh udah kayak sepi aja gitu. Makanya kalau udah berisik-berisik teriak-teriak tuh pasti takutnya ada apa-apa kan, namanya takutnya ada yang lagi ngapain kah gitu ya. Ya ternyata Makanya kamu udah lah ya. Iya, makanya ternyata aku yang langsung dibilang besoknya, Ruki kamu berisik banget itu kemarin sampai kedengeran, tahu kirain ada tetangga berantem atau apa. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada komentar tadi kata dari Lea Kill, kita belum terrealisasi kata Lea. Ya ampun. Udah Kak, itu aja Kak jawabannya. Boleh kalau begitu, mumpung sudah habis pertanyaan dari aku dan dari viewer juga sudah habis, sementara kita break dulu kalau begitu Kak. Setelah ini ada 3 lagu. Sebentar ya, ini siapa saja requestnya. Ada Meng sedih. Ada 3 lagu Kak. Setelah ini ada Yui dengan Rolling Star di request oleh Dia Chan. Ada Bazelar request DJ Max dengan White Blue. Ada request dari Captain Ozen, D.O. Nobody Knows It. Setelah break ini kita akan lanjutkan di segmen terakhir ya. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Atelier Ryukinon. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.